Menyelusuri konsep regresi infinity, pencarian jawaban dalam penciptaan alam semesta. Dalam pemahaman manusia tentang alam semesta, konsep penciptaan telah menjadi perdebatan yang menarik selama berabad-abad. Pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, bagaimana itu dimulai, dan apakah ada entitas yang bertanggung jawab atas penciptaan tersebut, telah menjadi fokus bagi para filosof, ilmuwan, dan teolog. Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, konsep seperti regresi infinity telah menjadi bagian penting dari diskusi. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang bagaimana konsep regresi infinity dapat diterapkan dalam konteks penciptaan alam semesta. Pencarian akar dari alam semesta. Salah satu pertanyaan paling mendasar dalam filsafat dan ilmu pengetahuan adalah, bagaimana alam semesta ini dimulai? Pertanyaan ini mencakup aspek-aspek yang sangat kompleks, termasuk asal-usul materi, ruang, waktu, dan energi. Dalam usaha untuk menjelaskan penciptaan alam semesta, berbagai teori dan konsep telah diajukan, termasuk konsep regresi infinity. Apa itu regresi infinity dalam konteks penciptaan alam semesta? Regresi infinity dalam konteks penciptaan alam semesta mengacu pada konsep bahwa jika kita menerima bahwa alam semesta memiliki sebuah pencipta atau penyebab, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, siapakah pencipta dari pencipta tersebut, atau apa yang menciptakan pencipta itu? Hal ini mengarah pada serangkaian pertanyaan yang tak terbatas secara logis. Dalam konteks ini, konsep regresi infinity menyatakan bahwa jika kita mengusut kembali asal-usul alam semesta atau penyebabnya, kita akan terjerumus ke dalam serangkaian penyebab yang tak terbatas. Ini membawa kita pada pertanyaan filosofis tentang apakah ada awal yang sebenarnya atau apakah kita akan terus terjebak dalam regresi tak terbatas dari pencipta yang menciptakan pencipta. Tantangan dan diskusi. Penerapan konsep regresi infinity dalam konteks penciptaan alam semesta menghadirkan tantangan filosofis yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, kesadaran, dan sumber keberadaan menjadi pusat perdebatan. Sementara bagi beberapa orang, konsep regresi infinity menunjukkan pada ketidakmungkinan memahami sepenuhnya asal-usul alam semesta. Bagi yang lain, itu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan sebuah entitas atau kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Dalam mencoba menjelaskan asal-usul alam semesta, konsep regresi infinity menyajikan tantangan filosofis yang membingungkan. Pertanyaan tentang keberadaan dan sumber penciptaan alam semesta terus menjadi subjek penelitian, diskusi, dan refleksi. Sementara konsep regresi infinity mungkin tidak memberikan jawaban definitif, ia membawa kita pada refleksi yang mendalam tentang keterbatasan pengetahuan manusia dan kompleksitas alam semesta yang mengagumkan. Memahami konsep regresi infinity, ketika variabel tak terbatas membuka pintu untuk analisis lebih lanjut. Dalam dunia statistika dan ilmu data, regresi menjadi salah satu alat yang paling umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Regresi linear, regresi logistik, dan berbagai jenis regresi lainnya telah membantu para peneliti dan praktisi untuk memahami pola, tren, dan prediksi di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga ilmu sosial. Namun, dalam beberapa kasus,
kita dihadapkan pada situasi di mana variabel yang diamati tidak terbatas dalam rentang tertentu. Inilah yang disebut sebagai regresi infinity, atau regresi dengan variabel tak terbatas. Konsep ini menarik karena melibatkan analisis di mana variabel independen atau dependen tidak memiliki batas atas atau bawah yang jelas. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang apa itu regresi infinity dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam analisis statistika. Regresi infinity adalah jenis regresi di mana salah satu atau lebih variabel dalam model regresi tidak memiliki batas atas atau bawah yang jelas. Dalam regresi konvensional, kita biasanya berurusan dengan variabel yang terbatas pada rentang tertentu. Misalnya, dalam regresi linear sederhana, kita mungkin memiliki variabel dependen yang diukur dalam satuan tertentu seperti dolar atau unit lainnya, dan variabel independen yang juga memiliki batasan dalam rentang yang masuk akal. Namun, dalam kasus regresi infinity, salah satu atau lebih variabel tersebut bisa saja meluas ke arah tak terbatas. Contohnya adalah ketika kita mempertimbangkan pengaruh suhu terhadap aktivitas belanja online. Suatu wilayah mungkin memiliki suhu yang bisa berfluktuasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi, tanpa batasan yang jelas. Penerapan regresi infinity. Regresi infinity dapat diterapkan dalam berbagai konteks di mana variabel yang diamati tidak terbatas. Ini termasuk ekonomi. Misalnya, ketika memodelkan hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tingkat pengangguran bisa saja berkisar dari 0 hingga 100%, tanpa batasan yang jelas. Ilmu sosial. Dalam penelitian psikologi atau sosiologi, variabel seperti kepuasan hidup atau tingkat kebahagiaan dapat dianggap tak terbatas, karena tidak ada batasan yang jelas pada skala kepuasan hidup seseorang. Ilmu alam. Dalam fisika atau kimia, ketika kita mempelajari hubungan antara konsentrasi zat kimia dan reaksi kimia yang terjadi, konsentrasi zat bisa berfluktuasi dari 0 hingga nilai tak terbatas. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan regresi infinity adalah interpretasi hasilnya. Karena variabel tidak terbatas, hasil regresi dapat menjadi lebih sulit dipahami dan diinterpretasikan. Selain itu, perlu hati-hati dalam melakukan ekstrapolasi hasil, karena menggeneralisasi pola dari rentang yang diamati ke rentang yang tidak diamati dapat menjadi sangat riskan. Regresi infinity adalah alat yang berguna dalam menganalisis hubungan antara variabel di mana satu atau lebih variabel tidak terbatas dalam rentang tertentu. Dengan pemahaman yang tepat tentang konteksnya dan dengan hati-hati mempertimbangkan interpretasi hasilnya, regresi infinity dapat memberikan wawasan yang berharga dalam berbagai bidang ilmu, dari ekonomi hingga ilmu sosial dan ilmu alam.